Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permainan dalam air kucing dan tikus. Permainan kucing dan tikus merupakan salah satu jenis permainan dalam air tanpa menggunakan alat dan media. Yang artinya permainan ini lebih cenderung menggunakan aktivitas fisik sebagai kegiatan bermain, seperti halnya melompat, meloncat, dan berlari. Menurut pendapat Marliza 2018. Permainan ini memberikan rasa senang kepada peserta didik yang dapat memberikan energi ketika berlari. Adapun aturan permainan ini adalah salah satu anak berperan sebagai tikus yang berada dalam kurungan. Kurungannya adalah anak-anak lain yang bergandengan tangan menjadi lingkaran. Satu anak lain berperan sebagai kucing. Kucing berusaha menangkap tikus yang ada dalam kurungan. Kucing dapat berkeliling, menangkap tikus yang berada dalam kurungan, dan sambil mengapit tikus, yang artinya anak-anak yang menjadi kurungan berusaha melindungi atau menolong tikus yang berada dalam kurungan tersebut. Keunggulan permainan kucing dan tikus adalah, yang pertama, peserta didik dapat belajar berinteraksi dengan orang lain, yaitu teman sepermainan kelompoknya. Yang kedua, peserta didik dapat mempelajari peran ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, peserta didik akan berusaha agar ia diterima oleh teman-temannya. Kemudian yang keempat, peserta didik akan berusaha menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, peserta didik tanpa sadar sedang melatih kelincahan geraknya. Yang keenam, peserta didik akan berusaha jujur dan bersikap ramah dengan teman. Yang ketujuh adalah peserta didik dapat bermain secara kelompok dan membangun kerjasama dengan peserta didik yang lain. Itulah kelebihan dan keunggulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara bermain perorangan atau bergu. Saya akan jelaskan yang perorangan terlebih dahulu. Yang pertama, seluruh rumah tikus saling bergandengan tangan untuk membentuk rumah. Guru memerintahkan tikus berada di dalam lingkaran dan kucing berada di luar lingkaran. Kucing harus berusaha menangkap tikus dengan cara menerobos lingkaran gandengan tangan atau lingkaran rumah. Jika kucing merasa tidak mampu menerobos lingkaran di satu titik karena terlalu kuat, kucing bisa memilih tempat lain. Jika kucing berhasil menerobos masuk lingkaran, maka para tikus diberi kesempatan untuk menyelamatkan diri keluar dari rumah. Jika kucing berhasil keluar lingkaran, maka tikus diberi kesempatan untuk masuk rumah lagi. Jadi kalau kucing masuk ke dalam rumah, tikus dibolehkan keluar rumah. Lalu kalau kucingnya ngikut keluar, tikusnya boleh masuk. Jadi kejar-kejaran. Terus jika dalam 5 menit kucing belum bisa menyentuh tikus, maka dianggap pemenangnya adalah tikus dan yang kalah adalah kucing, atau sebaliknya. Selama bermain, semua peserta didik yang menjadi lingkaran dapat bersorak memberi semangat, tetapi tidak boleh mengejek, baik pada kucing maupun tikus. Ya, karena mengejek bisa menurunkan mental lawan, ya, mental yang diejek, ya. Lalu saya akan jelaskan yang bergu. Tadi perorangan, sekarang bergu. Yang pertama, wasit membagi peserta menjadi 2 regu yang sama besar, yaitu regu kucing dan regu tikus. Wasit
menentukan peserta yang berperan sebagai tikus dan kucing. Wasit mengatur rumah tikus. Susunan rumah tikus harus bervariasi agar tidak terjadi kecurangan dalam permainan. Permainan dimulai dengan posisi tikus di dalam lingkaran, sedangkan kucing di luar lingkaran dengan aba-aba dari wasit. Kucing-kucing berusaha menangkap tikus dengan cara berusaha melewati atau menerobos lingkaran. Gandengan tangan rumah tikus yang berusaha melindungi tikus. Jika pada permainan kucing dan tikus perorangan wasit berpegangan pada waktu, dalam permainan kucing dan tikus bergu, wasit berpegang pada rumah tikus bagus atau rusaknya. Jika berhasil menangkap tikus, maka peserta bertugas menjadi tikus tersebut beserta regunya mendapatkan hukuman. Gantian-gantian ya. Peraturan 1. Tikus harus aktif bergerak untuk keluar dari lingkaran. 2. Jika dalam 5 menit kucing belum bisa menyentuh tikus, maka dianggap pemenangnya adalah tikus dan yang kalah adalah kucing atau sebaliknya. Dan tidak boleh mengejek ke yang kalah seperti biasa. 3. Selama bermain, semua peserta didik yang menjadi lingkaran dapat bersorak, memberi semangat. Tidak boleh mengejek ya, pada tikus maupun kucing. Ya, sekian dari saya penjelasan permainan perorangan dan bergu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan permainan air kucing dan tikus. Di sini saya akan menjelaskan bagian peraturannya. Yang pertama, tikus harus aktif bergerak untuk keluar dari lingkaran. Jadi peran tikus ini harus menghindar dari lingkaran untuk keluar dan masuk ke dalam rumah yang telah dibuat atau disediakan di luar lingkaran kucing. Yang kedua, jika dalam 5 menit kucing belum bisa menyentuh tikus, maka dianggap pemenangnya adalah tikus dan yang kalah adalah kucing dan sebaliknya. Maka dari itu peraturan utama yang penting dalam permainan ini adalah harus aktif, entah kucing atau tikus atau sebaliknya. Jika tidak dari salah satu peran tidak aktif, maka akan dianggap gugur kemungkinan. Ketiga, selama bermain, semua peserta didik yang menjadi lingkaran dapat bersorak, memberi semangat, tetapi tidak boleh mengejek, baik pada kucing maupun tikus. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Manfaat permainan air kucing dan tikus. 1. Aspek kognitif. Pertama, peserta didik belajar untuk memecahkan masalah. Kedua, peserta didik belajar untuk berstrategi dalam bermain. 2. Aspek afektif. Pertama, peserta didik belajar untuk menolong yang lemah dalam permainan. Kedua, peserta didik belajar untuk bersikap sportif. 3. Aspek psikomotorik. Pertama, melatih kelincahan gerak pada peserta didik. Kedua, memperkuat otot kaki pada peserta didik. Ketiga, memperlancar metabolisme tubuh peserta didik. Keempat, melatih pernapasan peserta didik. Kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada permainan kali ini. Kelebihannya antara lain mudah dimainkan, sehingga kita itu dapat menjelaskan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu menerima dengan baik dan dapat memainkannya. Yang kedua, tidak ada alat yang digunakan. Yang ketiga, tanpa batasan peserta. Yang keempat, tanpa batasan tempat. Yang kelima, menambah pengalaman berharga bagi peserta didik. Yang keenam, sangat bagus untuk melatih gerak peserta didik. Yang ketujuh, membuat peserta didik tidak takut terhadap air. Yang kedelapan, menambah kepercayaan diri pada peserta didik. Yang kesembilan, kegemaran aktivitas dalam air. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa kekurangan pada permainan kali ini.
Yang pertama, siswa tidak berkonsentrasi pada gerak yang tepat dan gerak yang cepat. Yang kedua, siswa yang menjadi pagar kurang aktif dalam geraknya. Sekian kelebihan dan kekurangan pada permainan kali ini.